apa? Cuma rekam doang. Apa sih? Bikin video Video apa? buat koleksi masa. Kemarin udah ngintip kan? Kok sekarang jadi... Aku Risa. Aku berani mengakui semua kisahku ini karena aku khawatir dengan maraknya video porno yang menimpa orang yang mirip artis Ariel dan Luna Maya. Aku takut kalau kejadian itu menimpa aku juga. Semua bermula pada suatu hari aku mendapati suamiku, Mas Adit, mulai bertingkah aneh. Dia mengintip aku saat mandi. Waktu itu sih dia bilang kalau semua dia lakukan sebagai variasi aja. Saat itu aku nggak punya pikiran apa-apa. Lagi pula dia juga suamiku kan. Sah-sah aja dia mau melakukan apa aja kepadaku. Tapi kesintingan dia itu nggak berhenti di situ aja. Aku juga pernah mergokin suamiku lagi asik merekam aku waktu mandi. Mas, ngapain? Gak apa-apa. Cuma rekam doang. Apa sih? Bikin video Video apa? buat koleksi masa. Kemarin udah ngintip kan? Kok sekarang jadi... Aku nggak tahu apa yang ada di dalam kepalanya. Apa yang dia pikirkan? Apa asiknya merekam aku mandi? Kadang aku merasa ada sesuatu yang jadi ganjelan di hati aku. Tapi aku coba ngelupain itu. Dalam episode kali ini kami akan mengangkat sebuah pengakuan dari seorang wanita yang bernama Risa. Keharmonisan keluarga Risa mulai terusik manakala dia mendapati perubahan perilaku yang terjadi dalam diri suaminya. Keluargaku bisa dibilang bahagia. Hubunganku dengan Mas Adit harmonis. Mas, Hmm. makanannya dihabisin ya? Tapi semenjak aku menangkap resah kejadian dia mengintip aku, pelan-pelan sikap Mas Adit mulai berubah. Dia sering sekali pulang malam. Baru pulang mas, Iya. Namanya juga kerja. cepet banget lagi. Udahlah, aku capek. Mau istirahat. Gak cuman itu, perhatian Mas Adit kepadaku pun mulai berkurang. Dia lebih senang menghabiskan waktu sendirian. Dia lebih memilih menghabiskan waktu di depan laptop daripada denganku. Kadang aku berpikir, apa yang salah denganku? Aku ingin sekali tanya, tapi aku takut dia jadi marah. Saat itu kupikir Mas Adit mungkin sedang sibuk. Tapi lama-kelamaan aku jadi gak tahan juga. Aku beraniin tanya ke dia. Mas, katanya tadi capek, nggak istirahat? Iya. Nah, aku ada kerjaan bentar. Tapi yang ku dapat malah jawaban ketus dari dia. Dia bilang, aku gak usah banyak bertanya. Yang penting kebutuhanku bisa dia cukupi. Waktu itu aku terima mengalah aja. Aku gak mau ribut-ribut sama Mas Adit. Walaupun dalam hatiku aku merasa ada sesuatu yang aneh. Sekarang kamu keluar. Aku kerjain tugas bentar. Selesai, masuk ke kamar. Oke? Memang ya. Oke.
Tapi aku penasaran. Pasti deh ada yang dia sembunyikan dari aku. Keterbukaan menjadi peran penting dalam menentukan keharmonisan sebuah hubungan. Bagaimanakah kisah Risa selanjutnya dan apakah yang akan dilakukan oleh Risa? Tetap ikuti kisah Risa dalam pengakuan terlarang.com. Seiring berjalannya waktu, kebahagiaan yang awalnya dirasakan oleh Risa kini mulai memudar. Apakah yang akan dilakukan Risa untuk mengembalikan kebahagiaannya? Dan sanggupkah Risa untuk mengembalikan kondisinya seperti dulu lagi? Aku penasaran apa sih yang bikin dia betah banget di depan komputernya. Apa sih yang sebenarnya dia kerjain? Sampai suatu ketika aku dapat kesempatan untuk cari tahu apa yang ada dalam laptopnya. Waktu itu laptop Mas Adit kebuka. Cepat-cepat aku buka satu persatu filenya. Tapi apa yang kutemukan membuatku syok. Laptop itu berisi rekaman hubungan kami. Dan nggak cuma itu aja. Ada juga beberapa video porno dan gadis-gadis yang sedang ganti baju. Apa-apaan ini? Buat apa Mas Adit menyimpan ini semua? Tiba-tiba Mas Adit masuk ke dalam kamar dan kaget melihatku sedang berada di depan laptopnya. Sam, Dia marah. Dia menyuruhku untuk keluar kamarnya. Aku istri kamu, Mas. Aku berhak tahu semua kegiatan kamu. aku tahu tapi jangan berhak untuk aku di laptop aku kan. Ini kerjaan. Kerjaan kayak gini. Iya, ada video mandi. Ada video saya ganti baju. Maksudnya ada apa? Aku tahu. Tapi ini laptop kerjaan. Semua isinya kerjaan. Aku gak ada izin ya. Gak ada izin untuk aktif laptop. Ngerti? Aku istri kamu, aku berhak tahu semuanya. Aku yang saat itu sedang bingung mencoba bertanya padanya. Apa yang dia lakukan? Kenapa ada gambar seperti itu dalam laptopnya? Dengan hati-hati, aku bertanya pada Mas Adit. Tapi dia tidak memberikan jawaban yang bisa membuat aku puas. Kami malah bertengkar malam itu. Dengar ya. Itu semua dikasih sama teman. Ngerti? Dikasih temen. Di sini ada video kita berdua, Mas. Oke. Juga dikasih temen. Gak mungkin kan? Dengerin aku dulu ya. Emang ada video kita. Tapi cuma aku taruh di sini dan aku nonton sendiri. Ngerti? Iya, kalau aku bisa percaya sama Mas. Aku ini suami kamu. Aku harus percaya. Ngerti nggak? Mas tuh suami aku. Tapi sekarang Mas udah gak peduli lagi sama aku. Mas udah pulang malam. Mas sekarang udah gak perhatian lagi. Aku tuh bingung, Mas. Terus ini apa maksudnya, Mas? Aku pulang malam. Dengar. Aku pulang malam. Aku kerja. Aku nggak peduli kamu. Siapa yang bilang, ha? Bukti gak ada, Mas. Mas kerja kayak gini. Aku punya di tempat aku sendiri, Mas. Bapaknya isinya apa, Mas? Tahu deh. Hah? Gak usah sama ya, aku tuh tahu, Mas. Aku baru tahu buka semuanya. Terus maksudnya ada apa? Aku bersakit, Mas. Kalau kamu nggak mau jelasin, ini kamu keluar. Sekarang jelasin. Maksudnya apa? Aku udah jelasin kan. Semua video itu dikasih sama temanku. Ngerti? Yang video kita bakal taruh di laptop dan nggak pernah aku sebarin. Jelas? Paham? Bisa aku pegang kamu. Bisa. Sekarang keluar. Dan satu lagi ya. Jangan pernah masuk sini tanpa izin aku. Aku berhak, Mas. Lihat aku. Karena aku serius. Sekarang keluar. Mas. Keluar. Mas. Apa lagi? Ini maksudnya apa, Mas? Keluar. Mas. Mas. Ingat pesan aku ya. Keluar. Keluar. Aku berhak tahu, Mas. Mas.
Sampai akhirnya aku memutuskan untuk mencari tahu apa yang dilakukan suamiku di kantornya. Maaf Mbak, Pak Aditnya ada? Pak Aditnya baru keluar ya Mbak, baru keluar. Keluar mana ya? Kurang tahu Mbak, itu Mbak. Aku benar-benar penasaran. Kenapa sih dia bisa berbuat seperti itu? Tapi ternyata Mas Adit nggak ada di ruangannya. Kemana dia? Salah seorang penjaga butik bilang, mungkin Mas Adit sedang keluar. Aku tunggu aja deh. Setelah aku tunggu beberapa saat, dia kok nggak muncul-muncul ya. Aku lalu memutuskan untuk menyusul dia. Aku takut ada apa-apa. Sampai pada akhirnya aku menemukan Mas Adit yang sedang berdiri gelisah di depan ruang ganti. Ada apa? Kenapa dia berdiri di situ? Waktu itu aku pengen banget negur dia. Tapi seperti ada sesuatu dalam diriku yang menahan supaya aku nggak ke sana. Perhatiin aja Mas Adit. Waktu itu ada seorang gadis yang keluar dari dalam ruangan. Tiba-tiba Mas Adit masuk ke ruangan itu. Mau apa dia? Saat itu aku dibuat shock lagi. Aku melihat Mas Adit keluar sambil memegang sebuah handycam. Mas, Mas ngapain sih? Ya, aku kerja dong. Kerja. Aku marah sama Mas Adit. Dia berusaha menjelaskan apa yang terjadi, tapi aku nggak peduli. Aku sudah keburu emosi. Apa maksudnya? Benar ya? Aku bawa handycam di kamar ganti itu untuk menguntai. Minta siapa? Karena banyak pencurian. Iya, aku tahu banyak pencurian sih. Tapi bukan di tempat ganti kan? Itu nggak ada etika Mas. Itu urusan aku. Karena ini kantor aku juga kan. Kemarin aku udah tahu semua isi laptop Mas. Video-video porno kan? Ada video mandi, ganti baju. Dan sekarang aku mau buktiin kecurigaan ini. Dan ternyata terbukti aku lihat dengan mata kepala sendiri Mas. Ini handycam siapa? Mas kan? Mas tuh sakit ya? Akhirnya Mas Adit juga nggak bisa nahan amarahnya. Kami bertengkar di situ. Aku nggak peduli lagi. Jadi selama ini dia melakukan hal hina seperti itu. Gak ada yang tahu. Aku ini suami kamu. Iya, Mas suami aku. Aku juga istri kamu Mas. Dan aku pun sakit. Pulang. Aku pergi di kantor ya. Sekarang pulang. Aku nggak kelihatan. Aku ada di urusan lagi. Rekam lagi. Sekarang pulang. Iya. Aku nggak mau ribut. Mas. Mas. Ternyata kelakuan Mas Adit nggak berhenti di situ aja. Suatu hari aku menangkap basah suamiku. Video mungkin merupakan sebuah media yang tepat untuk mengabadikan momen-momen terindah di dalam hidup kita. Akan tetapi penyalahgunaannya justru akan membuat hidup kita menjadi semakin hancur. Risa kini dihadapkan pada sebuah kenyataan yang sangat berat. Tidak hanya suaminya yang memiliki kelainan seks, akan tetapi semua video hubungan intim mereka terancam tersebar luas. Ternyata kelakuan Mas Adit nggak berhenti di situ aja. Suatu hari
aku menangkap basah suamiku sedang bertransaksi dengan seseorang di rumahku. Aku coba mendengarkan pembicaraan mereka. Dari situ aku tahu kalau suamiku menjual VCD porno itu pada orang itu. Aku kesal, aku kecewa. Setelah orang itu pergi, aku labrak Mas Adit. Aku marah padanya. Aku merasa kecewa dengan semua perbuatannya. Jadi bos. Mas, saat itu aku minta Mas Adit Udah serahkan Morris. Aku sedih. Ternyata nggak cuma kelakuannya aja yang menyimpang. Tapi hasil videonya juga tega dia jual. Jujur saja, gara-gara mendengar video porno yang jadi topik hangat di televisi, aku juga jadi takut kalau video hubungan kami ikut disebarluaskan oleh Mas Adit. Aku nggak bisa membayangkan kalau dia sampai tega berbuat seperti itu. Aku bingung, aku harus melakukan apa? Apakah aku harus berterus terang kepada keluargaku dengan harapan mereka akan menghentikan perbuatan suamiku? Atau aku harus diam aja karena aku takut suamiku jadi marah dan memukuli aku. Bagi Anda yang ingin tolong Risa, berikan saran dan komentar Anda di pengakuanpelarang.com. Dan kalau Anda ingin berbagi pengalaman serta rahasia yang dianggap tabu, ungkapkan di pengakuanpelarang.com, di mana identitas Anda terjamin kerahasiaannya. Ingat, sebuah pengakuan adalah awal dari kebebasan.